warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Intania Zainal Nurhuda. Pada video kali ini kita akan meneruskan materi di video sebelumnya mengenai Kingdom Archaebacteria dan Kingdom Eubacteria. Pada kali ini materi yang akan kita bahas ialah mengenai klasifikasi pada Kingdom Archaebacteria dan Kingdom Eubacteria. Nah, kita awali dengan klasifikasi pada Kingdom Archaebacteria. Kingdom Archaebacteria berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani archeio yang artinya kuno dan bakteria yang artinya bakteri. Artinya, kelompok Archaebacteria ini merupakan kelompok bakteri kuno di mana dia mampu hidup di tempat-tempat yang ekstrim seperti keadaan bumi dahulu kala. Jadi, keadaan bumi dahulu kala yang sifatnya sangat ekstrim ini dapat dihidupi oleh organisme Archaebacteria. Klasifikasi pada Kingdom Archaebacteria yang pertama adalah metanogen. Nah, metanogen merupakan mikroorganisme yang mampu mereduksi senyawa karbon dioksida menjadi senyawa metana, dibantu dengan hidrogen dan akan menghasilkan metana dengan air. Nah, mikroorganisme metanogen ini dia bersifat anaerob obligat, artinya dia tidak membutuhkan oksigen. Bahkan untuk organisme metanogen ini dia merasa bahwa oksigen itu seperti racun untuk dirinya. Nah, inilah reaksi kimia yang terjadi pada proses reduksi karbon dioksida menjadi metana. Kemudian, mikroorganisme metanogen ini dapat ditemukan di bagian rawa-rawa atau lumpur yang memang miskin oksigen. Salah satu contoh dari organisme metanogen ini yaitu Metanomonas yang bisa kalian lihat di sini. Nah, klasifikasi yang kedua dari Kingdom Archaebacteria adalah kelompok halofil. Berasal dari kata halo dan philos, atau artinya halo itu berarti garam dan philos artinya menyukai, di mana mikroorganisme ini sangat menyukai tempat dengan salinitas atau kadar garam yang sangat tinggi. Nah, untuk kadar garamnya itu sendiri sekitar 20% atau bahkan ada yang 10 kali lipat dari asin air laut. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada mikroorganisme ini dia membutuhkan tempat-tempat yang kadar garamnya sangat tinggi. Contohnya Halobacterium dan Halococcus ini merupakan contoh dari organisme halofil yang biasa ada di penambakan garam. Nah, ini adalah contoh dari mikroorganisme halofil yaitu Halobacterium. Kelompok yang ketiga di Kingdom Archaebacteria ini yaitu kelompok thermophil. Dari asal katanya, thermo artinya panas, phil dari kata philos artinya menyukai. Maka mikroorganisme yang termasuk ke dalam kelompok thermophil ini ialah mikroorganisme yang menyukai tempat yang bersuhu panas. Nah, di mana suhu panas ini cenderung dibarengi dengan sifat yang asam karena banyak mengandung sulfur. Nah, salah satu contoh dari mikroorganisme kelompok thermophil ini ialah Sulfolobus yang bisa ditemukan di mata air panas Yellowstone National Park yang ada di Amerika, di mana Sulfolobus ini dia bisa hidup di tempat yang memiliki suhu optimum sekitar 60-80 derajat Celcius. Ini merupakan gambar dari mikroorganisme Sulfolobus. Materi yang selanjutnya akan kita bahas ialah klasifikasi Kingdom Eubacteria. Pada klasifikasi Eubacteria kita tahu bahwa bakteri yang ditemukan pada kelompok Eubacteria ini ada di sekitar kita ya. Berarti dia tidak perlu lingkungan yang ekstrim untuk dapat hidup seperti Kingdom Archaebacteria sebelumnya. Nah, klasifikasi yang pertama ialah bakteri ungu. Nah, bakteri ungu ini memiliki bakterioklorofil yang ada di dalam membran plasmanya, di mana bakterioklorofil ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis untuk bakteri ungu ini. Jadi bakteri ungu ini dapat melakukan fotosintesis. Bakteri ungu dapat ditemukan hidup bebas di kolam, di danau maupun di rawa-rawa karena ia juga memiliki sifat obligat anaerob, artinya dia tidak membutuhkan oksigen. Jadi dia bisa berada di tempat-tempat lingkungan yang miskin akan oksigen. Ini merupakan contoh dari bakteri ungu yaitu Chromatium. Nah, Chromatium ini merupakan mikroorganisme yang termasuk ke dalam bakteri ungu. Nah,
Klasifikasi yang kedua dari kingdom Eubacteria adalah bakteri gram. Nah, kita sebelumnya pernah dibahas di video sebelumnya mengenai bakteri gram tersebut. Nah, bakteri gram ini dilihat dari ketebalan peptidoglikannya, di mana terdapat dua jenis bakteri gram, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Bakteri yang memiliki peptidoglikan yang tebal yaitu bakteri gram positif, sedangkan yang memiliki peptidoglikan yang tipis ialah bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif ini karena dia memiliki peptidoglikan yang tebal, maka ketika pewarnaan dia akan menyerap warna violet. Sedangkan untuk bakteri gram negatif dia akan menyerap warna merah. Contoh dari bakteri gram adalah Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt, dan juga Salmonella typhosa yang merupakan patogen penyebab penyakit tipes pada manusia. Jadi Lactobacillus bulgaricus itu merupakan kelompok bakteri gram positif, sedangkan Salmonella typhosa ini merupakan bakteri yang termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Nah, klasifikasi selanjutnya dari kingdom Eubacteria adalah Spiroseta. Nah, bakteri Spiroseta ini memiliki bentuk yang sangat unik karena dia berbentuk helix memanjang dan biasanya dapat bergerak hidup bebas ataupun bersifat parasit. Nah, contoh dari kelompok Spiroseta ini ialah Treponema pallidum, di mana Treponema pallidum ini kalian bisa lihat di sini ada gambarnya bahwa dia memiliki bentuk yang sangat unik yaitu helix memanjang. Nah, untuk klasifikasi yang selanjutnya dari kingdom Eubacteria adalah Cyanobacteria. Nah, tahukah kalian bahwa Cyanobacteria ini sebelumnya dikelompokkan menjadi protista mirip tumbuhan atau yang kita sebut dengan alga. Jadi sebelumnya Cyanobacteria ini disebut sebagai ganggang hijau biru. Nah, namun para ilmuwan akhirnya mengelompokkan Cyanobacteria ini ke dalam kelompok bakteri karena ciri atau karakteristik dari selnya yang masih prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan ketika kita membahas tentang protista nanti, kita tahu bahwa protista itu sudah merupakan makhluk hidup eukariot. Nah, jadi untuk Cyanobacteria ini dia masuk ke dalam kingdom bakteri karena masih memiliki bentuk sel yang prokaryotik. Nah, Cyanobacteria ini dia memiliki klorofil A yang sama seperti pada tumbuhan. Nah, sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Kemudian Cyanobacteria ini juga dia sudah memiliki organisme yang multiseluler, karena sebelumnya ketika kita membahas mengenai ciri bakteri, bahwa ciri bakteri itu biasanya uniseluler, ya, sel tunggal. Namun pada Cyanobacteria dia sudah memiliki organisme yang multiseluler. Pada kelompok Cyanobacteria ini dia memiliki sel-sel khusus yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama heterokista, yang kedua ada akinet, dan yang ketiga ada beosit. Di mana heterokista merupakan sel yang ukurannya lebih besar dibanding sel-sel Cyanobacteria yang lain dan memiliki dinding sel yang jernih dan berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas di udara. Kemudian ada akinet. Akinet merupakan sel yang juga berukuran lebih besar dibanding sel-sel lain pada Cyanobacteria, di mana dia memiliki dinding yang tebal dan terkadang terdapat endospora. Nah, sel akinet ini berfungsi untuk menyimpan cadangan, sedangkan endosporanya dia berfungsi untuk dapat memberikan pertahanan tubuh bagi sel Cyanobacteria dalam menghadapi lingkungan yang buruk. Jadi kondisi lingkungan yang buruk ini dapat teratasi oleh adanya endospora. Selanjutnya untuk beosit ialah sel-sel vegetatif yang merupakan hasil dari pembelahan sel yang berfungsi untuk fotosintesis. Kita bisa lihat di sini ada gambar salah satu contoh dari kelompok Cyanobacteria yaitu Anabaena. Nah, Anabaena ini bisa dilihat oleh kalian semua bahwa dia memiliki sel heterokista, sel akinet, dan sel beosit yang masing-masing ialah sel khusus yang memiliki fungsi masing-masing pada organisme Anabaena ini. Baik, sekian materi dari saya mengenai klasifikasi kingdom Archaebacteria dan kingdom Eubacteria. Tugas kalian ialah membahas mengenai reproduksi yang terjadi pada bakteri, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!